Jadi pemerintah Banyuwangi ini concern ya untuk pengembangan destinasi yang ada di wilayahnya ya. Sarana jalan itu diperbaiki dengan baik sehingga menuju ke pintu masuk dari Taman Nasional Meru Betiri di Desa Sarongan ya, di Pantai Raja Besi itu sudah ditata dari tahun ke tahun ya. Ini menarik. Kemudian di Pemkab Jember juga di wilayah Jember itu ada Pantai Bande Alit. Ini adalah salah satu pantai yang indah juga dan pihak Taman Nasional juga membenahi melibatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata di sana. Kemudian kalau saya lihat kegiatan dari Pemprov ya untuk mengenalkan wisata yang ada di Taman Nasional Meru Betiri karena ini memang tematik banget menurut Pemprov Jatim dan mereka support banget dengan kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini dikelola oleh IINTOA atau Indonesia Inbound Tour Operators Association, menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, promosi destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa. Selaku pelaku pariwisata, tentunya sangat ingin memiliki wawasan pariwisata yang lebih lengkap. Untuk hal tersebut, kami akan menampilkan destinasi wisata yang berada di Kabupaten Jember dan beririsan dengan Kabupaten Banyuwangi. Pada episode ini, kami menampilkan promosi destinasi wisata Taman Nasional Meru Betiri dan sekitarnya. Taman Nasional Meru Betiri menampilkan daya tarik wisata yang tidak biasa. Banyak aktivitas objek yang bisa kita nikmati dengan keindahan yang luar biasa, serta pengalaman wisata yang sangat menarik dapat dilakukan dengan jungle walking atau jungle trekking, bisa juga dengan jeep safari. Mari kita simak daya tariknya. Telah hadir bersama kami Bapak Nur Hidayat sebagai salah satu pelaku pariwisata khususnya untuk wisata alam dan alami. Beliau juga adalah Managing Director dari PT Warna Indonesia yang berkedudukan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Nur, apa kabar? Selamat pagi Pak Yongki. Ya, izinkan saya menyapa Bapak Nur Hidayat sebagai Pak Nur. Siap. Ya Pak. Silakan Pak memberikan salam kepada pendengar kita dan pemirsa kita, Pak. Selamat pagi para pemirsa YouTube IINTOA dan pendengar podcast Pariwisata Indonesia. Baik, selamat pagi semua. Sebagai pelaku pariwisata yang secara khusus menggali potensi wisata, minat khusus yang berhubungan dengan alam, silakan Pak Nur bercerita mengenai latar belakang dan aktivitas kegiatan Pak Nur untuk pariwisata di Jawa Timur, khususnya tentunya juga untuk pariwisata Indonesia. Terima kasih Pak Yongki. Salam kenal pemirsa, nama saya Nur Hidayat. Tadi sudah diperkenalkan. Kegiatan bisnis kami banyak berhubungan dengan wisata alam, ya khususnya di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur bagian ujung. Ya, produk kami memang banyak diminati oleh wisatawan mancanegara, khususnya dari tamu-tamu dari Eropa, karena tamu-tamu Eropa banyak berkunjung ke wisata-wisata nature, adventure, minat khusus yang berada di ujung timur Jawa Timur. Jadi saya perkenalkan Taman Nasional Meru Betiri, salah satu perjalanan wisata hutan menurut saya terbaik yang ada di Pulau Jawa ya, di mana ujung timur ini sangat berdekatan dengan Pulau Bali dan juga lintasan wisata overland dari Jakarta, Bandung, Jogja, kemudian Jawa Timur sendiri, dan selanjutnya ada perjalanan ke Pulau Bali. Jadi ini adalah satu lintasan wisata yang menarik karena di sana ada Taman Nasional Meru Betiri yang terkenal dengan konservasi
penyu dan wisata minat khusus perjalanan ke salah satu hutan tropis yang ada di Indonesia. Pada diskusi pagi hari ini, IINTOA ingin menggali informasi lebih dalam mengenai Taman Nasional Meru Betiri. Silakan Pak berbagi informasi dan promosi mengenai destinasi yang satu ini. Walaupun Meru Betiri sudah tertulis di buku sekolah sejak kita SD, tetapi belum banyak warga Indonesia yang mengenal. Malah wisatawan Belanda, wisatawan Prancis, dan beberapa wisatawan mancanegara mengenal lebih dalam mengenai daya tarik Taman Nasional Meru Betiri. Tolong Pak Nur ceritakan lebih dalam mengenai destinasi ini. Ya Pak, Taman Nasional Meru Betiri ini kurang lebih memiliki luas 58.000 hektar, ya. Dan sekarang melalui penetapan beberapa tahun yang lalu sudah 52 sekian ya pengelolaannya ya, 52.000 sekian hektar. Jadi berada di dalam dua administrasi, yaitu di Kabupaten Jember dan di Kabupaten Banyuwangi. Daya tarik wisata di Taman Nasional Meru Betiri ini adalah tempat konservasi penyu. Ada 4 penyu yang mendarat untuk bertelur di sana, yaitu dari jenis penyu belimbing, penyu hijau, penyu selengkra, penyu sisik ya, penyu lekang, penyu sisik. Nah, paling besar adalah penyu hijau. Jadi wisatawan ke sana ini untuk melihat itu, melihat penyu-penyu bertelur di malam hari. Perjalanan menariknya adalah umumnya kita berangkat kalau dari Jember ya, kalau dari Jember kami berangkat jam 8 pagi ya, dan dalam perjalanan kita akan melintasi rute yang mulai dari jalan aspal hingga jalan off-road begitu masuk ke Taman Nasional Meru Betiri. Daya tarik lainnya adalah selain alam, adalah satwa. Satwa, jika beruntung kita akan bisa melihat ada lutung, kemudian makaka, kadang-kadang kita ketemu dengan black eagle ya, kemudian ada juga banteng, merak ya, jadi rangkong. Jadi burung-burung itu Java kingfisher, kadang-kadang di tepi sungai itu mereka bisa melihat dengan tanpa harus menggunakan binokuler. Jadi perjalanan ini memang sebuah perjalanan melintasi hutan rimba dengan menggunakan jeep safari 4x4 dengan tujuannya adalah untuk menuju ke Pantai Sukamade untuk melihat observasi penyu di malam hari. Ya, baik. Pak Nur, saya ingin tahu lebih dalam lagi. Ya. Untuk mencapai Meru Betiri itu ya, masuk dari mana, Pak? Ada kita dari Jakarta atau dari Surabaya atau dari Bali. Harus ya. Tujuannya kemana, Pak? Kalau wisatawan asing, biasanya mereka melakukan perjalanan jalan darat, Pak. Biasanya ya, mereka melalui jalur Jember ya. Ada yang menginap di Jember, ada yang menginap di Kalibaru, seperti itu. Tetapi kalau wisatawan domestik, biasanya mereka arrival dari bandara yang ada di Jawa Timur, yaitu paling dekat adalah Bandara Banyuwangi. Tetapi ada juga yang mereka melakukan kombinasi trip setelah mengunjungi Bromo, kemudian Meru Betiri, Ijen, dan sekitarnya. Nah, mereka memasuki pintu dari Surabaya, Pak, dari Bandara Juanda. Wah, menarik sekali. Jadi mudah dijangkau ya, Pak ya. Bisa dari Surabaya, wisatawan domestik terbang entah dari Jakarta atau dari manapun ke Surabaya, kemudian berkunjung ke mungkin Malang, Bromo, kemudian dilanjutkan Jember, atau bisa juga wisatawan yang dari Bali, wisatawan orang-orang Jakarta setelah berkunjung ke Bali, kemudian mereka mampir ke Banyuwangi, mereka berkunjung ke Meru Betiri, baru kemudian mereka ke Banyuwangi untuk terbang keluar atau terbang kembali ke Jakarta, atau bisa juga mereka ke Surabaya untuk terbang keluarnya. Menarik sekali. Seberapa greget sih Pak wisatawan domestik ini menyukai Meru Betiri?
Iya Pak. Jadi Meru Betiri ini menarik karena salah satu hutan terbaik, perjalanan wisata hutan terbaik dengan menggunakan jeep safari 4x4, di mana perjalanan juga cukup menantang, melintasi hutan, kemudian melintasi sungai, di mana kita bisa melihat aktivitas kegiatan di sepanjang perjalanan, kemudian bisa lihat pantai juga, kan itu. Kemudian malam hari melihat penyu. Kemudian besok paginya kita melepas anak-anak penyu ke lautan lepas ya. Kadang-kadang kita di situ juga masih ada atraksi apa namanya elang laut juga kadang-kadang terbang untuk apa namanya di pantai. Jadi itu bisa disaksikan dengan mata telanjang ya tanpa menggunakan binokular. Ya, menarik Pak. Menarik sekali. Nah, bagaimana dengan fasilitas akomodasi dan kuliner, Pak? Iya, Pak. Jadi akomodasi di Taman Nasional Meru Betiri sejauh ini kita bisa menggunakan dua fasilitas. Satu menggunakan fasilitas guest house milik PT Sukamade Baru. Kemudian yang satunya adalah akomodasi yang dikelola oleh pihak Taman Nasional Meru Betiri. Selain itu, tamu juga kadang meminta fasilitas camping, Pak. Jadi ini yang menarik. Kami ada dua spot camping yang di Taman Nasional Meru Betiri. Satu di Pantai Raja Besi, Pak. Yang satunya di Pantai Sukamade. Tetapi tidak tepat di pinggir pantai ya. Tetapi di dekat di sana ada camping ground yang memang dikhususkan untuk bagi wisatawan yang berkemah. Ada tempat. Baik, terima kasih. Baik, Pak Nur, menarik sekali apa yang diceritakan tentang Meru Betiri. Semakin ingin saya berkunjung ke sana. Pak, tolong jelaskan dulu, Pak. Kira-kira kalau domestik, Pak, mau jalan-jalan ke Meru Betiri, sebaiknya paketnya seperti apa? Atau berapa hari, Pak, perjalanannya? Silakan, Pak Nur. Iya, Pak. Meru Betiri ideal dikunjungi kalau untuk wisatawan yang dari luar ya, maksudnya dari luar itu tidak dari posisi Banyuwangi atau dari ini, misalkan dari Jakarta katakan gitu. Paling enggak minimal 3 hari Pak. Hari pertama itu arrival di Bandara Belimbing Sari, kemudian hari itu juga Pak, pagi begitu penjemputan kita langsung menggunakan jeep safari Pak, langsung. Jadi menggunakan jeep safari menuju ke Taman Nasional Meru Betiri. Kami sarankan memang landing pagi, yang ambil flight pagi. Kemudian kurang lebih antara jam 2, jam 3 itu kita sudah bisa tiba di penginapan di dalam hutan, kita istirahat. Malam harinya kita akan mengikuti pengamatan penyu dengan ranger yang ada di sana. Kemudian menginap di guest house. Besok paginya kita melepas tuki di pantai, melepas anak penyu Pak. Kemudian berkunjung ke tempat penangkaran penetasan penyu ya yang ada di Pantai Sukamade. Selanjutnya kita keluar hutan, tapi sebelum keluar hutan kita akan berkunjung ke salah satu wisata pantai yang ada di Meru Betiri, yaitu ke Green Bay. Jadi Green Bay ini menarik, kalau kita foto dari atas itu teluknya itu berwarna hijau Pak, bersih dan pasir putih ya, jadi sangat alami. Setelah itu kita keluar dari Taman Nasional, kita menuju ke kota Banyuwangi, ke kota yang dimana kita akan menginap. Baru hari ketiga kita terbang kembali kemana atau melanjutkan perjalanan kemana. Jadi minimum 3 hari Pak. Baik, menarik sekali Pak Nur. Tadi ada pertanyaan saya yang terlewat yang belum terjawab. Mengenai kuliner Pak, karena bagaimanapun domestik ini senang mencoba makanan-makanan khas dari satu daerah tertentu. Bagaimana dengan kuliner yang ada di Jawa Timur ini yang bisa dinikmati oleh para wisatawan domestik? Iya Pak. Jadi kalau wisata kuliner di perjalanan ya, di hari pertama kita akan makan warung Pak. Jadi standarnya kita di warung lokal itu tamu sudah kita edukasi, dan tamu-tamu asing pun nggak ada masalah, kecuali dia yang memiliki
special request ya, misalkan vegetarian atau dan lain-lain, itu akan kita kondisikan dengan tersendiri. Jadi menikmati kuliner dari masyarakat lokal. Itu hari pertama biasanya itu. Kemudian kalau malam hari biasanya kalau kita masih ada di kawasan Raja Besi dan lain Raja Besi ya, itu kita ikan bakar, Pak. Nah, ini ikan bakar yang dari tangkapan nelayan kita bakar. Itu banyak sekali yang request seafood grill di tepi pantai. Nah, itu tempatnya ada di Raja Besi. Kemudian kadang ikannya juga kita bakar di guest house, di kebun di dalam. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Menarik sekali ya. Menarik sekali untuk orang kota. Betul. Metropolitan yang biasa makan di restoran, sekarang diajak makan di warung. Tentunya faktor CHSE juga sudah diperhatikan ya Pak ya, karena sekarang kan pasca COVID ini ya, menarik sekali, luar biasa memang daya tarik dari wisata ke Meru Betiri ini. Iya. Pak Nur tadi sampaikan mengenai pelepasan tukik. Iya, Pak. Saya merasa sesuatu yang perlu dijelaskan, Pak. Kenapa harus dilakukan pelepasan tukik? Silakan, Pak Nur. Ya, Pak. Jadi penyu yang bertelur di Pantai Sukamade di Taman Nasional Meru Betiri itu, telur-telurnya harus dibantu penetasannya oleh manusia, Pak. Jadi telur itu memang tetap di lubang pasir yang sudah digali oleh penyu. Kemudian setelah penyunya selesai bertelur, telurnya kita ambil, Pak, diamankan, kemudian dipindahkan tempat penetasan telur penyu yang ada di Resort Sukamade. Dari sana menetas. Kenapa harus dibantu oleh manusia? Karena kan kalau didiamkan di pasir di sana, itu pasti akan dimakan oleh predator, Pak. Jadi predatornya ada babi hutan, ada monyet yang mengintai telur penyu itu, Pak. Oke, telur penyu banyak predator. Iya, Pak. Beberapa tahun yang lalu masih bebas beredar. Iya, manusia Pak. Juga jadi predatornya penyu, Pak. Iya, Pak. Itu yang maksud saya, manusia juga jadi predatornya telur penyu. Betul, Pak. Jadi bagian ini adalah bagian konservasi alam ya Pak ya, agar tetap penyu-penyu itu dapat hidup. Pandangan Pak Nur mengenai konservasi ini, mengenai larangan oleh pemerintah mengkonsumsi telur penyu, apakah ada sesuatu yang menarik, Pak? Iya, Pak. Penyu adalah salah satu satwa penyeimbang ya yang ada di lautan. Jadi memang harus dilindungi, Pak. Kalau sampai penyu ini nanti habitatnya terpengaruh ya, ini juga nanti lautan ini akan berpengaruh dengan berkurangnya satwa penyu ya. Taman Nasional Meru Betiri yang memiliki tempat ideal ya bagi 4 jenis penyu ya, yaitu penyu belimbing, penyu hijau, penyu selengkra, penyu sisik. Nah, ini sangat concern ya, supaya penyu-penyu ini keberadaannya tetap berkembang secara baik ya di alam. Oke, jadi artinya pesannya adalah bagi wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Meru Betiri ini juga melakukan konservasi alam selain berwisata. Kira-kira seperti itu ya Pak ya? Iya, ada unsur edukasi di situ Pak. Jadi memang harus dilindungi nih. Satu tugas yang sangat mulia. Pak Nur, Pak. Saya mendengar Pak Nur menceritakan mengenai Green Bay. Setahu saya, Green Bay ini dulunya adalah Hidden Bay. Katanya indah sekali. Tolong Pak Nur gali sedikit mengenai Green Bay ini. Dan setahu saya juga ada tempat lain di sekitar Teluk Made ini yang merupakan Hidden Bay juga. Silakan Pak Nur. Iya Pak, Green Bay ini memang dulu sejak saya bermain di Taman Nasional Meru Betiri kurang lebih tahun 86 saya sudah masuk di Taman Nasional Meru Betiri Pak. Ini memang aksesnya berat
kita harus jalan kaki masuk melintasi hutan ya. Kita harus bawa parang, Pak. Ini cerita lama. Kemudian setelah berkembang ekowisata, sekarang bisa lebih mudah pencapaiannya selain berjalan kaki dan jalur-jalur mencapai ke Green Bay dari jalan darat juga sudah ada tangga, kemudian jalannya sudah diperbaiki sehingga mudah untuk siapapun untuk berkunjung ke sana. Salah satu akses lagi yaitu dengan menggunakan perahu nelayan. Satu perahu isi 4 orang itu bisa di-hire atau disewa di Pantai Rajegwesi. Ya, perjalanannya paling 30 menit, 45 menit tergantung ombak. Nah, ada salah satu pantai yang betul-betul tersembunyi, Pak. Itu namanya Pantai Permisan. Ini posisinya berada di antara kabupaten perbatasan Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Di sana ada Permisan, tepatnya di Permisan Timur ya. Di Permisan Timur itu ada teluk tersembunyi dan biasanya kami bersama tamu-tamu ya, tamu-tamu yang menjelajah jalan kaki atau jungle trekking ke sana, kami camp di Teluk Permisan ini. Jadi bisa untuk berenang dan ombaknya sangat kalem ya, dan tidak ada pengunjung di sana. Betul-betul hidden bay lah. Oke, menarik sekali, Pak. Agak sulit nih saya menerjemahkan Green Bay dan Teluk Permisan ini. Seberapa indah sih, Pak? Kalau kita membuat komparasi, apakah dia seindah Pantai Kuta atau seindah pantai-pantai lainnya yang terkenal di dunia ini, Pak? Iya, saya sempat menemani tamu ya dari, kalau nggak salah dari Prancis ya. Wah, ini lur ini kayak pantai di Thailand. Karena memang pantai Green Bay ini betul-betul indah, Pak. Jadi dia kalau kita potret dari udara ya, atau kita drone, warna air lautnya hijau. Kemudian pasirnya putih, dan sekarang kan ada pengelola tempat ya, masyarakat ekowisata Rajegwesi itu juga membackup untuk kebersihan dan pengelolaan di sana. Betul-betul sampah dan sebagainya termanage dengan baik dengan keterlibatan masyarakat lokal. Jadi indah sekali pantainya. Ya. Oke. Jadi kalau saya mendengar apa yang disampaikan Pak Nur, kira-kira mungkin mirip-mirip dengan Phuket ya, Pak ya? Iya, kurang lebih, Pak. Oke. Menarik sekali, pantainya berwarna hijau, air lautnya kurang ombaknya, pasirnya putih. Ini merupakan salah satu daya tarik yang begitu memukau. Mudah-mudahan Pak banyak yang akan berkunjung, tetapi mudah-mudahan dibatasi ya Pak ya, karena semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke satu destinasi, kemungkinan tercemar juga ada. Baik, menarik sekali Pak Nur. Pak Nur, ini menarik sekali Sukamade dan Meru Betirinya. Sekarang kan lagi trennya orang-orang naik sepeda nih. Iya, Pak. Biking pada masa COVID ini lebih banyak lagi orang yang bermain sepeda. Pak. Potensi biking ini di Sukamade itu memungkinkan tidak, Pak? Iya, Pak. Sangat memungkinkan, Pak. Jadi kebetulan saya juga bantu beberapa tour operator yang menyelenggarakan kegiatan wisata bersepeda untuk tamu-tamu asing. Tapi kami juga pernah satu keluarga itu dari Jakarta, dari salah satu petingginya di salah satu perusahaan telekomunikasi meng-hire kami juga bersepeda, Pak. Jadi bersepedanya ada dua jenis kegiatan. Jadi ada yang road bike. Road bike itu bisa 50 km, Pak. Dalam sehari. Jadi kami start dari Genteng, melewati kanal sungai, melewati perkebunan, nanti finishnya di Pantai Rajegwesi, kombinasi dengan camp, buka tenda, Pak. Di pinggir pantai, malamnya dinner under sky ya Pak ya, ikan bakar, seafood grill gitu, paginya ke Green Bay. Kalau yang model adventure biasanya bersepeda langsung, Pak.
Langsung dari Pantai Raja Besi kita bersepeda sampai ke Sukamade, Pak. Ya melintasi sungai, kadang sepedanya diangkat melewati, kan kita melewati 3 sungai itu, Pak. Ya. Tapi cukup aman karena kan perjalanan itu diikuti sama jeep safari kami dan juga ada pemandu kami. Jadi cukup aman. Kalau capek ya diangkat aja, dinaikkan jeep, selesai gitu. Jadi ada unsur fun-nya juga. Oke. Ya, Pak. Baik. Wah, menarik sekali. Jadi cukup lengkap, ada wisata konservasi, kemudian ada wisata alam, minat khusus, termasuk juga wisata training, dan yang baru kita bicarakan adalah wisata olahraga, wisata sport, wisata bersepeda. Jadi sebetulnya adalah cukup lengkap destinasi wisata Sukamade ini, dan tentunya kita perlu menggali lebih dalam lagi, kita perlu mendukung destinasi pariwisata ini supaya lebih banyak lagi wisatawan domestik, wisatawan di dalam negeri, untuk tidak berpikir jauh-jauh, mau lihat bay-nya bisa seperti Phuket, kemudian ada safarinya yang di luar negeri. Banyak orang melihat safari ke luar negeri, kita bisa melakukan safari di dalam negeri. Menarik sekali, Pak, menarik sekali. Pak Nur, artinya wisata Sukamade, wisata Meru Betiri adalah wisata minat khusus. Ya, Pak. Selain wisata minat khusus ini, saya dengar juga destinasi ini merupakan wisata edukasi. Ya, Pak, tolong jelaskan mengenai wisata edukasi di Meru Betiri ini, Pak. Silakan. Iya, Pak. Jadi Taman Nasional Meru Betiri ini sejak dulu memang terkenal dengan tempat lahirnya kader konservasi, Pak. Dulu ada namanya Meru Betiri Service Camp. Jadi di sana mencetak kader-kader konservasi, ya, ada namanya. Yang terkait dengan kegiatan pariwisata itu wisata ke Meru Betiri adalah wisata minat khusus. Kemudian juga tempat edukasi. Kami juga pernah menghandle kegiatan dari sekolah-sekolah internasional yang ingin memperkenalkan kepada siswanya bagaimana belajar di outdoor, ya, atau di alam liar, ya. Mereka belajar tentang sosial masyarakat di sana, kemudian mereka juga melakukan pengamatan satwa liar, mereka menggali konservasi penyu, kemudian mereka juga melakukan kegiatan sosial, ya. Jadi bersih sampah di Pantai Sukamade, karena sampah dari laut ini tiap saat datang, Pak. Jadi itu sangat-sangat mempengaruhi pada saat penyu bertelur. Jadi kalau kadang-kadang sampah-sampah laut ini berserakan. Nah, ini adik-adik maupun siswa-siswi ini dari sekolah-sekolah internasional ini membersihkan, Pak. Turut membersihkan, memberikan rambu-rambu tentang edukasi untuk berkunjung. Nah, semacam itu, banyak kegiatan yang bisa dilakukan, ya, di Pantai Sukamade. Jadi selain wisata minat khusus, mereka juga belajar wisata edukasi istilahnya. Oke. Menarik sekali, Pak, ya. Jadi memang Meru Betiri ini, Pantai Sukamade ini memang sangat penting untuk wisata minat khusus, juga untuk wisata edukasi. Ya, Pak. Pada masa pandemi seperti ini, di mana aktivitas pariwisata, khususnya wisatawan mancanegara, praktis terhenti, apa yang diupayakan oleh Pemkab maupun Pemprov untuk menggeliatkan pariwisata di Jember atau Banyuwangi? Silakan, Pak Nur. Oh ya, terima kasih, Pak. Jadi pemerintah Banyuwangi ini sangat concern, ya, untuk pengembangan destinasi yang ada di wilayahnya, ya, termasuk sarana jalan itu diperbaiki dengan baik sehingga menuju ke pintu masuk dari Taman Nasional Meru Betiri di Desa Sarongan, ya, di Pantai Raja Besi itu sudah ditata dari tahun ke tahun, ya. Ini menarik. Kemudian di Pemkab Jember juga, di wilayah Jember itu ada Pantai Bande Alit. Ini adalah salah satu pantai yang indah juga, dan pihak Taman Nasional juga membenahi, melibatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata di sana. Kemudian kalau saya lihat kegiatan dari Pemprov, ya,
kami juga diundang Pak untuk mengikuti virtual tour ya, untuk memperkenalkan ya. Jadi Pemprov Jawa Timur kapan hari juga mengundang saya untuk mengikuti virtual tour untuk mengenalkan wisata yang ada di Taman Nasional Borobudur. Karena ini memang tematik banget menurut Pemprov Jatim. Dan mereka support banget dengan kawasan Taman Nasional Borobudur. Baik, terima kasih. Menarik sekali karena memang saat sekarang pariwisata sedang terpuruk, tentunya dunia usaha perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk mempromosikan, menggali kembali destinasi-destinasi pariwisata untuk menjadi destinasi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Sebagai penghujung dari perbincangan kita pagi ini, silakan sampaikan pesan khusus kepada para pelaku pariwisata, khususnya para tour operator, strategi dan sinergi yang dapat dilakukan agar pariwisata di Jawa Timur, khususnya Banyuwangi dan Jember, agar kebagian rejeki beriringan dengan dibukanya border pariwisata mulai dari Bali 14 Oktober yang baru lalu. Ya Pak, kita cukup menyambut optimis dengan dibukanya border ya. Kami harapkan pariwisata yang sudah terbentuk, di mana 5 tahun terakhir ini program Bali and Beyond ini cukup bagus Pak. Kemudian Beyondnya ada di Jawa Timur. Jadi teman-teman Bali atau tamu-tamu yang berkunjung ke Bali kadang memanfaatkan 4 hari, 5 hari untuk berkunjung ke ujung timur Jawa Timur. Ini menarik dan ini nanti bisa dikembangkan juga untuk wisatawan domestik ya. Salah satunya mengunjungi destinasi andalan yaitu di samping Borobudur ada Ijen, ada Baluran, kemudian ada Alas Purwo. Ini cukup menarik. Kemudian di tingkat tour operator kita mengadakan kerjasama dengan tour operator lokal. Jadi mereka mempercayakan perjalanan dengan tur-tur operator lokal yang selalu update tentang produk, tentang layanan di destinasi-destinasi yang menjadi andalan di ujung timur Jawa Timur. Kemudian kita juga mengembangkan kerjasama dengan tur-tur operator yang ada di wilayah barat, maksudnya ada di Jakarta, Bandung, Jogja, untuk bisa kalau melakukan perjalanan overland ataupun kedatangan dari Bandara Juanda, kemudian exitnya Bali ya, itu juga bisa berkunjung ke ujung timur dari Jawa Timur ini yang memang andalannya adalah wisata alam dan budaya ini Pak. Menarik ini memang. Ya, baik. Waktu jua yang harus memisahkan kita di acara ini. Terima kasih Pak Nur yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi bersama kami dari IINTOA. Pandemi akan segera berakhir atau COVID setidak-tidaknya sudah melandai dan mereda secara signifikan, sehingga industri pariwisata di Indonesia bisa segera pulih dan menggeliat kembali dari keterpurukan. Sampai jumpa lagi Pak Nur di lain waktu dan kesempatan. Sekali lagi, terima kasih. Saya Yongki Adiasa, pamit undur diri. Salam pariwisata. Para pendengar dan pemirsa, demikian obrolan serius tapi santai dengan narasumber Bapak Nur Hidayat selaku Managing Director dari BPW Warna Indonesia. Silakan memberi tanggapan atau komentar dan beri tanda like, share, serta subscribe. Terima kasih.